kita baca misalkan di dalam kitab Sabilul Muqtadi di jilid 1, ada nanti di situ disampaikan rupanya orang yang belum mengqadha sholatnya itu tak boleh sholat sunnah, apalagi meninggalkan sholat dengan menyengaja. Tetapi memang ada dua pendapat yang harus kita pahami. Kalau misalkan ada orang tak mau sholat, maka kata Nabi perbanyak sholat sunnahnya. Sebab kenapa? Sholat sunnah itu kata Nabi bisa menambal sholat fardu yang pernah kita tinggalkan, mengganti sih tidak, tapi menambal itu apa? Jadi kalau koyak baju kita, kalaupun tak sama warnanya, minimal tak nampak lagi badan kita, tak bolong lagi, kira-kira begitu. Ya, jadi perbanyak sholat sunnah, rawatib maksudnya ini. Ya. Bukan sholat sunnah yang lain-lain, sholat sunnah rawatib, awaliyah dan ba'diyah. Misalkan macam tadi sebelum subuh, ya, sebelum zuhur dan lain-lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, banyak kita bersyukur sama Allah, diberikan Allah kita nikmat, sehat dan sempat. Ada orang sehat tapi tak sempat jaga badan. Tempat lain sempat dia. Minum kopi yang ada. Minum kopi tapi sholat. Biar berdoa kita sama Allah, salawat dan salam kita tersampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan nanti di yaumil akhir, kepada Nabi orang tua semuanya mengakui kita sebagai umat. Dan kadang-kadang kita ini sebahagiannya, mudah-mudahan bukan kita yang mencintai. Ada orang yang kadang-kadang menurut saya ecek-eceknya dia mencintai Nabi. Pura-pura. Apalah pula contohnya? Sekarang begini. Apa buktinya kita ini ecek? Sekarang di Palestina banyak saudara kita ini yang mati, setengah mati, hampir mati, yang akan mati pun banyak. Lantas apa katanya? Kau tak disebut beriman kalau kau tak mencintai saudara. Layaknya kau mencintai diri. Apa udah yang awak lakukan sama orang Palestina? Ada uang awak 2000 keluar? Atau pernah awak doakan? Atau kita cuma menonton TV saja? Pertanyaan itu yang bisa kita jawab diri kita masing-masing. Ya? Nah, itu. Jadi rupanya beriman sama Allah itu bukan hanya persoalan sholat, puasa, zakat dan haji. Urusan di dunia ini pun Allah atur sebagai umat manusia. Bahkan urusan politik pun Allah atur. Makanya ibu-ibu jangan sembarangan mencoblos caleg. Bukan dikasih jilbab coblosnya. Asalkan dikasih beras 5 kilo, oh Tuhanku, coblosnya. Itulah yang tak boleh itu. Saya selalu bilang sebenarnya orang yang mengkasih beras itu dan yang menerima beras berdosa, Ustaz. Tidak. Kenapa tak berdosa? Senyum ibu itu mungkin pernah dia menerima beras. Tidak berdosa. Tetapi langsung Allah balas adalah neraka. Neraka kalau dosa bisa ditaubati ibu. Ya Allah, 2019 nerima beras aku dari caleg, maafkan aku. 2023 ini tak lagi sampai mati aku, taubat namanya itu. Kata Tuhan. Tetapi urusan sogok menyogok ini bukan dosa kata Rasul, tapi langsung fitnah, neraka. Makanya bapak-bapak pun hati-hati. Ini sekarang musim caleg datang ke masjid, datang ke pengajian mama-mama, masih wireless, masih jilbab,
Ada yang datang caleg? Ada bu? Ada kan? Ada di sini caleg? Nggak ada? Masih baju lagi. Bukan kita benci sama caleg ini, tetapi perlu saya sampaikan ada aturannya dalam pandangan agama Islam. Pertama, ibu-ibu tengok nanti di Ali Imran ayat 28. Tak boleh kita itu memilih pemimpin di luar agama kita. Titik. Satu. Itu dulu yang harus Bapak Ibu pastikan. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jadi, kalau bisa, bukan kalau bisa, memang harus bisa. Yang kita tuju itu yang seagama sama. Aku Ustaz malas aku mencucuk yang Islam ini, yang politan. Jangankan duitnya, dosanya pun diminta tak dikasih. Ada yang memang model orang begitu, ada, tapi walaupun begitu lebih baik mencontoh sendiri. Dari partai mana itu saya lihat, itu urusan Bapak dan Ibu. Penting seagama dulu. Lalu Ustaz Ali pastikan dia orang yang terbaik di antara yang baik. Apa tanda orang yang baik Ustaz? Kata Imam Al-Qurtubi 4 model. Yang pertama, wajahnya enak kita tengok. Inilah capres-capres ini, tengok mukanya dulu. Manalah pula yang paling nyaman hati kemarin. Tengok mukanya. Kenapa? Karena wajah menyenangkan kita pandang. Itu salah satu tanda dia orang baik. Tandanya ini belum tentu pasti. Tengok, ini senyum. Tapi senyum munafik nampaknya. Ini senyum, sedikit pula sini. Nah ini aku coba. Satu, tanda-tandanya ini. Yang kedua, Ustaz, apa lagi? Yadul mustiha. Suka menolong orang. Sebelum dia jadi caleg pun udah rajin dia menolong orang. Suka membantu. Ada tetangganya sakit, nah bawa mobil gua aja. Ada supirnya, oh enggak ada, udah aku aja bawa. Ayo, suka menolong. Jadi kalau yang pertama tadi wajahnya enak kita pandang. Pernah enggak ibu-ibu ketemu sama orang mau muntah kita nengok muka? Kenapa kalau berjumpa aku sama mak lampir sebijinya? Enak kita nengok muka. Tak nyaman gitu. Sama macam sekarang kalau kita memandang wajah Benyamin Netanyahu itu kan mau muntah kita. Kenapa? Karena dia orang jahat. Orang jahat. Di Israel sana. Aku menengok mukanya di TV itu mau muntah aku. Ya Allah, apalah matinya wahyu. Kenapa saja? Karena bangsa Israel itu penakut. Mulai dari dulu sampai sekarang ini orang tuh tak berani tuh perang lewat darat, lewat bomnya semua itu. Kalau orang tuh masuk ke Gaza hari ini jadi tape semua itu orang Israel. Kenapa? Karena Hamas itu bukan pejuang yang tanggung-tanggung. Ya, tanggung-tanggung. Kalau perang darat kita begini ada apa? Tak sama. Jadi tape dari orang Israel. Tapi apalah daya. Orang ngebomnya bukan dari atas, orang itu di bawah. Jadi kita yang mengaku sebagai satu umat, satu agama, kita bantu. Bina umat di doa. Ya, nanti kalau ada orang minta bantuan pertolongan untuk Palestina, lemparkanlah 2.000 perak. Supaya nanti di akhirat ada nama kita yang pernah menolong saudaranya, walaupun cuma 2.000 perak. Persoalan uang itu sampai apa tidak, tak urusan kita lagi sebenarnya. Bukan 2.000 tak sampai kita. Karena ada tengok di TV begitu. Jadi urusan itu bersedekah ini pun begitu jadi. Sama macam kita berinfak di masjid ini, awak masukkan ke kotak 5.000 perak hari Jumat. Mau dikasih BKM itu amplop ustaz boleh, mau diberikan ambal boleh, mau dikasih beli kuipol boleh. Cuma ingatkan BKM, kalau ngasih amplop sama ustaz jangan berondok-ondok. Ini kadang-kadang ada BKM ini diputar-putarnya gini kecil-kecil. Salamkannya sama awak gini Pak. Pas waktu salaman habis sholat Jumat. Macam jualan sabu jadi nyawa.
Halal itu halal. Ya Ustaz, bila perlu pakai tas ditaruh, tas kecil itu, tas parfum-parfum itu. Nah, izin ya Ustaz. Halal, uang umat itu. Sudah suka aku digitukan. Macam apa? Perondok-perondok kasih. Dia sambil jalan, awak pun sambil jalan. Kan sebelah kanan ini gini salaman. Sebentar masih salaman orang. Hah? Paksa juga lah awak pindahkan amplop ini ke tangan kiri sebab kalau tidak leket di tangan orang. Persoalan tidak gitu. Kenapa Ustaz? Aku kan dibilang orang ustaz, begitulah pengalamanku. Maka habis aku ceramah aku ingatkan dia. Maka di sini pun tidak boleh begitu. Bila perlu besar aja amplopnya Ustaz, izin awak ya. Apa masalah? Mau ditengok orang, tak ditengok orang, halalnya itu Pak. Kalau memang sudah disepakatinya pula khotib 300, memang 300-nya dalam. Apalah masalah? Padahal barang-barang awak makan itu. Halal. Apa barang? Halal. Saya harus katakan ini kenapa? Karena tidak semua ustaz mau macam aku ini. Aku pun sampaikan aja. Kenapa saja? Karena aku memang tidak ada apalah berkali ceramah ini. Diundang orang datang aku. Semalam memang aku tanya Pak Haji jadwal saya. Ya Ustaz, datang aku. Memastikan aja. Tidak dapat apa-apa. Bisa beristirahat di rumah. Apalah mulai. Biasa aja. Jadi itu begitu. Lalu saat yang ketiga apa tanda orang baik? Ternyata adalah qalbir rahmah, menyayang sama orang, tidak benci sama orang. Jadi qalbir rahmah itu apa? Musuhnya sekalipun bisa dikawaninya kalau dia mudah jadi pejabat. Itu tanda hatinya penyayang ya sama orang. Jangan kalau sudah dimusuhinya, didoakannya cepat mati. Ya Allah ya Tuhanku, cobalah mati buatku. Kali dia di tempat ini. Dikawaninya. Ya, itu tandanya. Lalu saat ini yang terakhir sadarul muftihah. Berlapang dada kita ini dalam hidup ini. Berlapang dada. Jangan bala sempit roh kita ini, hati kita ini melihat ke arah sekarang. Memang kalau kita hidup di zaman sekarang ini bisa gila. Ya, bisa gila. Macam mana kadang-kadang yang tak pantas dipantaskan orang, dan yang memantaskannya pun orang yang berilmunya rasawan. Jadi bisa gila, bukan berlapang dada saja. Bermunajat kita sama Allah. Dulu ibu ada cerita begini, ini ada dalam kitab Qur'an. Yang ini memancing ikan, kenapa anaknya sudah menangis kelaparan. Di samping dia di sungai, dapatnya lah ikan yang paling enak di sungai itu. Ditentengnya lah, dibawanya pulang senyum gembira seorang ayah ini. Dengan harapan ini nanti sampai di rumah ku bakar, ku kasih asap, ku kasih cabai sedikit, ku giling, ku sulangi lagi sama anak sambil makan sambal ikan tutu gini. Baru lagi di tengah jalan sudah datang raja rupanya merampas ikan ini. Sementara dia lapar, anaknya udah berguling-guling di rumah saking kelaparan. Bisa dia berbuat apa-apa nelayan ini? Tidak. Sampai di istana datang raja ini disiarnya sendiri. Rupanya tak sengaja dia turing ikan itu menusuk di jarinya. Tak sampai 2 jam jadi racun. Racun-racun bercampur dengan darah. Kata tabib istana harus diamputasi, dipotong jarinya. Rupanya udah sampai pergelangan, dipotong pergelangan. Udah sampai kemari, potong sampai kemari. Kenapa? Panas dingin, berkeringat sang raja. Maka sang raja pun memanggil ahli hikmah. Sebenarnya apa yang terjadi dalam diri Tuhan? Biasanya aku makan ikan itu dan terbiasanya aku kena durinya. Kenapa sekarang durinya menjadi racun dalam tubuhku, kata sang raja? Maka dijawab oleh ahli hikmah. Kapan Tuhan tertakut sekali melakukan kejahatan sama masyarakat? Baru ingat-ingat. 4 hari yang lalu pernah pulang ke nelayan. Panggil, cari, minta maaf Tuhan, baru sehat Tuhan. Dipanggil dicari, namanya Raja Gerintang. Cepat kali menemukan.
dibawa ke istana. Jadi oleh raja Pak nelayan kira-kira begitu. Minta maaf lah ya, 4 hari yang lalu kurang mas ikan. Bukan karena tak ada makanan kami di istana ini, tapi memang suka kali aku ikan ini. Aku tahu kalau waktu itu butuh, tetapi aku juga menginginkan karena aku raja berlaku sombong terhadap dirimu. Maka sekarang sudah aku dapatkan balasan. Minta maaf aku ya kata. Sudah aku maafkan Tuhan. Baru raja bertanya, wahai tuan nelayan, sebenarnya apa doamu sama Allah sehingga duri ikan ini menjadi racun dalam tubuh? Maka dijawab oleh sang nelayan, doa saya tuan raja begini, ya Rob, raja sudah menunjukkan kuasanya kepadamu, maka tunjukkanlah kuasamu terhadapnya. Khawatir aku ini jadi doa orang-orang di Rempang sana. Begitu juga doanya macam nelayan ini. Khawatir aku nanti di air Pamis juga kalau kejadian doanya akan seperti nelayan ini. Ya Rob, penguasa sudah menunjukkan kuasanya, maka tunjukkan kuasamu kepadanya. Saya selalu bilang ibu, di dunia ini Bapak dan Ibu ada 2 dosa yang kalau orang lakukan, jangankan di akhirat, di dunia ini langsung Allah balas. Yang pertama zalim, yang kedua jangan durhaka. Jadi zalim ini pun di dunia ini Allah balas. Maka jangan zalim sama orang. Ya bukan? Bentuk kezaliman kita apa? Di Medan ini kita ini persoalan matas, tapal matas antara rumah. Kadang 1 senti, 2 senti bergeser. Jangan zalim. Yang kedua, jangan durhaka. Makanya kalau masih ada rumah awak, ayah awak ditelepon tiap hari. Awak di sini di Medan Tembung ini, mama awak di sini Buan, di Kisaran, di Langkat, di Aceh, telepon. Yang jam 8 pas duduk awak telepon video. Sehat mama? Sehat saya. Ayah sehat, sehat. Udah makan mak? Udah nak. Masih ada uang mama? Tidak ada lagi. Sama lama aku tak ada. Sama saya mama. Nah, kalau ada kirim, itu maksudnya. Kalau tak ada macam mana? Ya sabarlah. Karena memang hidup itu cuma itu, syukur sabar, syukur sabar. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa Ustaz? Karena adanya masanya nanti kita kepingin mendengarkan suara emak kita, tidak ada lagi. Kenapa? Udah jadi tanah. Itulah yang kurasakan hari ini. Maka sepanjang ada Ustaz, doakan. Apalagi emak 3:1 sama ayah. Emak, baru ayahnya. Maka ada 3 doa perempuan yang mustajabah. Yang pertama siapa itu? Doa omaknya terhadap anaknya. Maka ibu harus yakin doa ibu mustajabah. Sama siapa? Sama anaknya. Tidak boleh ragu. Udah 20 tahun doa akan Ustaz ini belum lagi makbul. Makbul itu nanti di tahun 22. Tahun ke-22. Itu Nabi yang bilang. Bukan aku. Doa seorang ibu terhadap anaknya. Yang kedua Ustaz ini doa perempuan yang mana lagi? Doa seorang istri pada suaminya. Maka ibu doakan suami ibu. Ya Rob, belakangan ini udah sering main aku tengok lagi. Taunya aku poligami itu tak haram di agama ini. Tapi aku adalah wanita akhir zaman yang belum siap berbagi cinta dan kasih dengan wanita yang lain. Tolong ya Allah, tutup mata lakiku dari perempuan yang lain. Cukuplah aku yang cantik di matanya, walaupun aku sadar taknya cantikannya. Minta sama Allah. Ya, minta. Taknya salah ibu itu minta sama Allah supaya suami ibu tak poligami. Namanya pun kewajiban kita sebagai sahabat meminta. Tahunya ya Allah, poligami itu boleh, tak dilarang. Tapi aku adalah wanita akhir zaman. Aku ini imanku ya Rabb, tidak macam Khadijah, tidak macam Aisyah. Kalau bisa tolong ya Allah, jangan malah dimadu lagi uang. Bisa kujambakkan aku masuk penjara gara-gara itu. Tolonglah ya Rabb, jangan buat aku masuk penjara gara-gara lagi itu berpoligami. Apalah masalah?
Makanya aku bilang minta sama Allah itu jangan pada bahasa Arab kalau memang tidak paham. Jangan pada bahasa. Ibu-ibu yang Sunda berbahasa bahasa Sunda, tidak ada masalah. Semandailing boleh. Oh Tuhan, betul bulan macam ini. Paham pada ini awak di sejarah, ayat di sejarah ini. Siapkan badannya. Memang berbeda ini. Makanya ibu jangan direpeti walaupun lagi awal sampai tinggi dia jam 7, balik dia jam setengah 6 sore dikasihnya limpul. Alhamdulillah. Makasih bang. Minum apa? Tunggu ya bang. Walaupun dalam hati awak jadi semoga rezeki anak lah ibu bisa diterima. Jangan direpeti. Kadang-kadang ngomong-ngomongnya cepat kali mereka. Mutar. Duduk aja kami baru kopi. Aku ngopo saja kali itu. Kalau deh, hari kedua dikasih lakinya 100. Tambah bang, makin banyak hari ini bang. Jadi ya deh, sampai kilometer 3 bersama. Jadi putar lagi apa memang lebih jauh dari apa terus sampai tinggi apa. Hari ketiga dikasih lagi jadi 5 juta. Wah, kok banyak kali bang? Aku jual becaknya dari mana? Lagi-lagi ini di BP. Jangan direpeti. Disyukuri aja. Disyukuri aja. Taknya ada kita ini yang senang direpeti, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, tak ada. Nikmati aja semua hidup ini. Taknya pala gimana kan. Rasulullah kan begitu. Tak pernah dia merepet sama bininya pun tak merepet sama dia. Ibu minta saja sama. Lalu Ustaz yang ketiga siapa? Doa yang mustajabah. Doa anak perempuan sama ayahnya. Makanya kita ini Pak, kalau ada anak perempuan kita, bilangkan sama dia, doakan ayah kau ni anak. Kenapa? Karena doa anak perempuan itu Pak mustajabah. Dan Ustaz kalau tak ada anak perempuan itu macam mana? Doa anak laki-laki juga Pak makbulnya. Cuma ada hadis yang secara khusus menyampaikan bahwa doa 3 wanita ini mustajab. Itu aja persoalan. Jadi doa seorang ibu sama anaknya, doa istri sama lakinya. Ustaz, aku tak ada lagi lakiku, macam mana aku taruh? Cari yang baru. Tak ada yang baru Ustaz, sabar. Dan yang ketiga siapa? Doa anak perempuan sama ayahnya. Alhamdulillah saya punya 2 anak perempuan, 1 laki-laki. Mudah-mudahan nanti menjadi doa sama saya. Dan tentu kita semuanya juga. Tetapi bagi kita yang tak dianugerahkan Allah anak perempuan di rumah kita, jangan bersedih. Karena kalau mati awak ternyata yang makbul itu doanya adalah awwaladun soleh yada'una, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Tetapi andaikan di kita ada kawan kita, tetangga kita, misalkan sudah 10 tahun tak dapat anak, payah dapat keturunan, sudah berobat ke macam ini itu, saya kira tidak ada masalah kalau kita mencoba pendapat Imam Al-Qurtubi bahwa sering-sering mandi hujan. Kenapa? Karena hujan itu menumbuhkan sesuatu yang mati. Jadi laki bini dianjurkan mandi hujan. Sudah 10 tahun dia kawin, belum ada anak, sering mandi hujan laki bini. Berapa lama Ustaz? Sampai kedinginan. Bila perlu diajak mutar-mutar naik kereta, ketemu sampai Patang Kuis, mau balik lagi ke sini, udah begitu dia baru masuk kamar, kerjakan sesuatu. Apa itu? Lakukan aja. Samakan tak tidur macam ini. Berapa kali mandinya Ustaz tadi? Aku pun tak tahu. Anda Pak, tidak usah pakai ini. Kita tunggu abad terang nanti baru kita makan nasi goreng.
Kenapa Ustaz Ali? Kenapa di Arab itu misalkan tak banyak tumbuhan? Kan memang jarang hujan. Ya kan? Afrika juga begitu. Kenapa jarang tumbuhan kita ketemukan? Jarang hujan. Indonesia ini yang kebanyakan hujannya lagi. Makanya di rumah kita pun banyak rumput. Kenapa? Tumbuh dia. Kenapa bisa tumbuh? Karena hujan. Maka hujan ini menumbuhkan sesuatu yang mana? Memang banyak kelebihan hujan ini. Bahkan salah satu tempat yang mustajabah juga adalah ketika turun hujan. Maka kalau turun hujan, apa doa di rumah? Apapun doanya. Allah panjangkan umur lagi. Umur anakku ini ada 2 gadis. Mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh, yang kaya ya Allah. Dalam desa sudah punya rumah sewa 15 pintu. Tidak ngontrak orang ini. Apa masalah? Saya sekarang asalkan ceramah mengajarkan jemaah saya itu tidak boleh malu minta sama Allah. Minta aja. Kecil bagi Allah itu. Apalah pula pintu rumah 15 pintu. Kecil kali lah bagi Allah. Ronaldo saja sudah menyumbang 3,1 triliun ke Palestina. Kecil bagi Ronaldo 3,1 triliun. Kecil. Awak mana uang 1 triliun pun tak pernah. 1 miliar pun tak pernah punya. Mana yang pun cuma di bank punya tak. 1 triliun itu apa? 1000 miliar kan? 3 triliun disumbang. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah sama beliau. Kenapa? Karena yang beragama Islam itu kalau kita yang begitu-begitu yang bermanfaat. Jangan yang masuk Islam itu yang penyakitan semua. Jadi beban semua. Tapi saya yang hebat-hebat. Itu doa kita. Kenapa saja? Karena kalau orang hebat itu masuk Islam, berinfak, sebenarnya banyak manfaatnya banyak. Kalau wali kota berinfak di sini hari Jumat, aku 5 juta katanya, camat pasti ikut itu. Makanya orang-orang kaya itu, pejabat-pejabat itu kalau bisa berinfak disebutkan, ditulis di papan tulis. Bobi Nasution 150 juta. Oh ditengok camat, aku ikut dan ikut. Aku 50. Aku 2.500.000. Kepin itu begitu. Ibu bagian aku ini aku 15.000 aja. Ini pun. Tapi bagi kita yang miskin-miskin ini jangan pada ditulis. 1.500 saya boleh impak, kita tulis dia papan tulis. Bawa speaker pun kurang. Jadi tak boleh. Yang kaya-kaya saja. Jadi minta saja sama Allah Subhanahu wa taala. Apa tema pengajian kita hari-hari ini, Ibu? Di sini ulang lagi. Ada 7 sebenarnya sifat manusia itu dalam Al-Quran, termasuk saya. Laki-laki dan perempuan itu 7-nya sifat. Yang pertama Ustaz tadi ada di Al-Infitar ayat 6. Manusia itu suka terpedaya. Ya, suka terpedaya. Apa buktinya Ustaz Ali? Dulu ada orang berjanji sebelum menjawab dia, nanti kalau jadi aku tak kunaikkan minyak katanya. Rupanya dinaikkan, terpedaya lawat dengan itu. Masuk dia ke parit-parit, oh iya kerendahan hatinya yang baikan kata orang. Terpedaya. Rupanya sifat manusia itu enak menokominya. Dan kita ini sama itu nanti macam caleg kalau datang ke ibu. Nanti Bu, kalau aku dulu di sini akan kubangun jembatan katanya. Yang mendengarkan mendukung. Padahal di situ sungai tak ada. Suka terpedaya. 2024 ini luar biasa tahun politik. Semua nanti kita pilih. Jangan kita suka terpedaya. Makanya lebih dari 1 kali 27 kali dalam Al-Quran Allah mengatakan akal kita ini harus kita pakai. Afala tatafakkarun, afala taqilun, afala tubsirun. Samanya semua ini. Kira-kira bahasa Allah, kau pakailah akal otak yang sudah kukasih sama kau. Kira-kira begitu kan? Cuma bahasa Al-Quran itu lembut. Afala tatafakkarun. Kenapa kalian tak berpikir?
Benyamin Netanyahu. Dia pula hebatnya secara duniawi, tanah negara orang diambilnya untuk rakyatnya. Ada negara Pak, pimpinan di sebuah negara, tanah rakyatnya dikasihnya untuk orang. Itu bedanya. Sejahat-jahatnya presiden Israel itu, dia yang dirampoknya tanah negara orang, baru dikasihnya rakyatnya. Salah, itu salah. Tetapi secara duniawi hebat itu, hebat. Yang tak hebat itu macam mana? Tanah rakyatnya dikasihnya sama orang. Itu persoalannya. Di mana negaranya itu Ustaz? Aku pun tak tahu entah di mana itu. Itu persoalannya. Di mana Ustaz Ali? Di Palestina. Bahkan mereka merindukan mati itu. Jadi kita ini tidak boleh senang terpedaya. Sama macam ini nanti 3 capres itu akan kampanye. Jangan cepat terpedaya. Kenapa? Karena tak berperang pun orang. Sudah setengah mati. Pedaya itu betul-betul minta petunjuk sama Allah. Minta petunjuk sama Allah. Kalau awak tidak tahu, tanya orang yang kita anggap tahu. Akan lebih bagus mati jadi syahid insya Allah. Mulai anak-anak sampai remaja, semuanya mereka rindu dengan ini. Kalau kita kan tidak. Kita ini penakut. Yang ketiga Ustaz, bersedih hati. Jadi sifat manusia yang ketiga itu suka bersedih. Mazali Al-Baqarah di ayat 62. Kita ini suka sedih, suka menangis. Jangankan orang lain, awak yang balaki bini pun kadang-kadang istri sering sedih. Suami pun begitu, nengok bininya sedih. Apa yang salah? Sesungguhnya dia sholat, mau. Tapi kalau pesta yang lagi menjadi apa yang salah ya Allah. Jadi istri pun begitu. Ya Allah, kok begini bukan laki. Yang bayarnya laki itu. Karena aku sudah setahun kali menikah berubah. Ini saya berkata ini barang tua, minum tua, balik ke rumah berbau, subuh tak pernah. Jadi sholat subuhnya kurang, tapi sedih. Sedih. Sifat manusia itu suka sedih. Ustaz, yang berikutnya apa? Suka akhirnya aku sholat ya Allah, lakiku pun bagus. Tapi kenapa anak-anak saya yang haji tak dapat kumpul? Apa yang salah ya Allah? Waktu lurah lama dapat PKH-nya. Baru dijawab lagi sama orang Israel. Jantan apa? Tak ada yang rajin sholat. Ucapan itu malas semua. Membantah. Suka semenjak kita harus hilang PKH, kita rohnya bantah. Iya, kata Nabi Musa, Israel berkorban kalian. Ada orang taknya dia pernah sholat subuh, taknya pernah dia mendengarkan ceramah. Tina, jantan. Terus yang udah ketanduk apa? Apanya? Sedih. Buatnya, familinya. Sedih. Pasti ada saja jawabannya. Kenapa dibuat pabrik kaca di baiknya aku bilang ini? Nanti kenapa orang lain jahat sama aku? Dapat kupon ini. Aku tak dapat dan miskin juga nyata. Sifat manusia itu sedih. Ini apa sana? Di batang sana. Ada saja jawabannya. Watak orang Israel itu begitu. Maka ibu-ibu tidak boleh. Warna kulitnya apa? Warna coklat merah-merah oleh meminjam watak orang Israel itu dalam hidup rumah tangga. Kalau dia dibilang suami, jawabnya satu, itu rumah punya bapak.
Begitulah pula. Makanya perempuan itu paling enak masuk surga. 4 syaratnya kata Nabi. Ibu dengarkan ini baik-baik. 1, sholat. Nah, udah sholat ini. Yang kedua, puasa Ramadan. Saya yakin aku puasa Ramadan semua ini, termasuk bapak-bapak. Yang ketiga, ia jaga kemaluannya, tak berzina dia. Kalau pun berzina, cuma sekali dulu silam. Sekarang mana taubat dia? Mana tahu aku pulang dulu pernah silam. Sekarang ya dia macam ustazah, dulu macam mak lampirnya. Udah taubat dia sekarang. Yang keempat inilah yang repotin. Tak melawan sama laki. Inilah yang repotin. Karena rata-rata perempuan ini kalau tak melawan sama lakinya bukan perempuan namanya. Jawab lakinya 1, dijawabnya 5. Jawab lakinya 5, jawabnya 40. Bengkok lah pula. Macam mana perempuan bengkok? Hati-hati kita ini Pak. Walaupun udah tua-tua kita ini. Perempuan ini bengkok lah. Kadang-kadang maunya perempuan ini. Oh bang, sapukan keras kenapa bang? Sama. Nah besok kita tambah itu Pak. Pelkan sekalian apa bang? Katanya. Begitulah pula perempuan ini. Salah rupanya kalau awak itu saling tidak. Cuma begitulah perempuan. Makanya perempuan ini aku bilang makhluk aneh. Jangan pula tersinggung ibu-ibu. Makhluk aneh. Jadi salah satu makhluk Allah yang aneh di planet bumi ini yang perempuan. Dan itu fakta sejarah. Siti Hawa pernah cemburu sama Nabi Adam hanya gara-gara Adam pulang larut malam. Padahal waktu itu tak ada perempuan, cuma dia tok perempuan. Hawa cemburu. Aneh kan? Pada sekarang pula bapak pulang jam 2, jam 3 dini hari. Waktunya pun udah lain. Wajarlah ibu cemburu. Kenapa? Karena banyak di luar sana rambut pirang. Di Belawan ada 4 telur lagi belum dibongkar. Zaman Siti Hawa siapa perempuan? Cuma dia kok. Cemburu dia. Entah sama siapa dia cemburu, aku pun tak tahu. Tapi itulah membuktikan bahwa perempuan itu tanda petik agak aneh. Lalu sekali, Zulaikha pernah cemburu kepada tanah hanya gara-gara ketika Yusuf berbicara sama dia, Yusuf memandang ke tanah. Maka Zulaikha cemburu sama tanah. Tanah dicemburu. Pernah cemburu sama Khadijah hanya gara-gara Rasulullah pernah menyebutkan kebaikan Khadijah di hadapan Aisyah. Padahal di saat Aisyah menikah dengan Rasulullah, Khadijah sudah meninggal dunia. Orang yang mati dicemburu. Makanya Pak, udah kita ini yang udah tua-tua yang udah berubah macam aku ini. Kalau ribut kita sama waktu, mengalah saja kita. Tidak ada gunanya. Walaupun awak yang benar, udah awak aja minta maaf abang ya, abang yang salah. Walaupun awak yang benar, tidak perlu cium dia dari belakang. Memang disibukkan ya, tapi kupastikan di hatinya bunga-bunga itu. Mau bunga teh ayam, mau bunga janda bolong. Oh, tidak ada mana lawan perempuan itu. Betul, jarangnya perempuan juga mau minta maaf. Ada, tapi sulit. Tapi yang di sini rajin minta maaf semua ini sama laki. Yakin ya, bapak-bapak ini tadi ini yang kasar ini sama istri, baik budi semua ini. Yakin saya? Boleh. Karena tadi itulah membuktikan bahwa kita ini adalah manusia yang biasa. Lalu saat ini yang berikutnya apa lagi? Ternyata sifat manusia itu adalah pelupa. Ya, sifat manusia itu pelupa. Pelupa dalam segala hal. Lupa kewajibannya sama Allah, lupa kewajibannya sama Nabi, lupa kewajibannya sama ayah atau emaknya, akan lupa mengingat sesuatu. Pelupa. Makanya salah dan lupa itu 2 sifat yang melekat pada diri manusia. Tak ada orang yang tak lupa. Sama itu, tak ada rumah tangga orang yang tak ribut. Mana kok orang kalau dibilangnya rumah tangganya tak pernah ribut? Itu sudah sifat. Kenapa Ustaz? Karena salah dan lupa itu 2 sifat yang melekat pada diri manusia. Ustaz ribut rumah tangganya, ribut. Cuma tak parah-parah kali. Macam-macamnya pula model orang ribut berumah tangga ini. Ada yang sekedar banting pintu kamar mau masuk, ada. Ada yang punggung-punggungan pas tidur, ada yang tak mau masak, ada yang balik ke rumah mamanya 4 hari 4 malam, ada. Tapi jemput lakinya oyong kepalanya, ada. Mau di WA malu, tak di WA udah pengen pulang, ada. Ada yang sampai ke pengadilan agama, ada. Cerai. Mana ada rumah tangga orang yang tadi? Mau 4 meter pun panjang rumah jilbab ibu, pasti rumah tangganya pernah ribut. Skalanya saja yang berbeda. Kami ini pun bapak-bapak nih, mau haji 10 kali, mau serbannya 5 meter.
Pasti penerima. Cuma ada yang kecil, ada yang setengah kecil, ada yang macam mana pula tak ribut? Ibu-ibu yang beradik kakak saja pun, yang satu ayah satu oma ribut gara-gara jarum pentol. Satu ayah satu oma, apalagi dengan suami ibu yang lain ayah omanya, lain sukunya, lain marganya. Hah? Aku Mandailing, istriku Melayu, makanan saja kami sudah berbeda. Aku kepingin daun ditumbuk, dia boleh lomba. Aku kepingin sombang, dia boleh lomba. Berbeda udah. Itulah pula disatukan dalam satu atap. Macam mana tak ribut? Biasa itu. Cuma kalau ribut mengalah awak salah satunya. Kalau laki marah, istri mengalah. Kalau istri pas merepet, laki jangan lagi merepet. Karena merasa kita suami, udah mengalah aja. Tak tahan lagi awak dengan repetannya, cepat-cepat awak masuk kamar, tidur awak. Hidupkan TV. Kalau ada AC, hidupkan AC. Ada 4 AC di kamar itu, hidupkan 4. 16 semua taruh subuh. Masih marah Ustaz Ali, pergi awak ke kamar mandi. Cepat awak wudu. Walaupun tak sholat, wudu aja. Masih marah, coba mandi dulu. Kalau ada sobat, hidupkan sobat, berdiri kita di bawah sobat. Masih marah Ustaz Ali, masih mampu jambatkan lagi. Masuk kau dulu ke dalam bak ini, berendam dulu situ. Masih marah Ustaz, coba pergi ke pergi melompat kau ke laut. Masih marah Ustaz, memang kau lah setan. Kalau sudah awal amalkan yang diajarkan Nabi itu tak berubah sama Allah, berarti kita yang salah gitu. Ya kan Bu? Kenapa dari berdiri jadi duduk? Supaya makin rendah, jangan dari duduk makin berdiri, nah itu makin menjadi-jadi. Makanya kalau marah awak sedang berdiri, cepat awak dulu. Masih marah Ustaz Ali, cepat-cepat awak kamar mandi. Wudu awak cepat. Masih marah dulu. Mandi awak. Mandi masih awak, berendam dulu. Cuma sebenarnya di kamar mandi kan tak boleh lama-lama, ya Bu ya. Hanya minta tolong saya Bapak dan Ibu. Nah, kalau ada kamar mandi kita agak gelap-gelap, pakai lampu 5 watt warna merah pula, ganti lah. Ada yang di rumah tangga orang udah begitu, wah, remang-remang lampu kamar mandi. Padahal ventilasi tak boleh. Buat kamar mandi itu seterang mungkin. Apalagi bapak-bapak yang udah mulai beranjak 2 butir. Kenapa? Karena kamar mandi itu banyak jin dalamnya. Kenapa banyak jin? Karena banyak najis. Tapi kalau ditanya orang di mana jin di rumah ini, pasti di kamar mandi. Itulah kenapa kita di kamar mandi itu tak boleh telanjang, harus pakai kain basahan kalau mandi. Kenapa? Ada jin di situ. Jadi kalau tidak pakai apa-apa kita khawatir aku divideokannya kita pas mandi. Woi, kalian tengok ini katanya. Orang jalan pertiwi ini katanya. Bulat kami kan katanya. Dia uploadnya di Facebook. Ada Facebook jin kalau orang bisa. Tapi mana tahu ada. Itulah kenapa tak boleh. Kita pun bapak-bapak minta tolong aku yang merokok. Jangan merokok waktu BAB ya Pak. Haram itu. Karena merokok itu hitungan makan. Makan ketika sedang BAB itu haram. Tak boleh. Sama itu macam ibu-ibu, anak gadis, anak remaja kadang-kadang sambil BAB bawa handphone. Lagi di mana? Boleh. Aku sampaikan aja, tidak boleh. Kenapa? Karena banyak kita ini melanggar itu. Makanya aku bilang tadi di awal kita ini beragama Islam ini ecek-ecek. Mencintai Nabi itu ecek-ecek. Kata Nabi tak boleh kau potong kuku dalam rumahmu. Tapi kan tetapnya kita potong kuku dalam rumah. Katanya memang ya. Tak boleh potong kuku di rumah. Dalam rumah maksudnya. Jadi di mana tadi? Di teras. Apa udah betul urutan potong kuku? Jadi kita ini macam yang diajarkan Nabi. Kan itu belum tentu juga. Itu baru persoalan memotong kuku. Makanya potong kuku itu 3 jam waktunya. Jumat, Senin, Kamis. Kalau bisa di 3 hari itu. Kenapa rupanya misalnya kalau potong kuku dalam rumah? Nah, bawaan rumah tangganya itu panas, ribut. Maka sebenarnya secara adat tak boleh kita potong kuku di rumah orang, walaupun dia kawan. Sambil duduk dia
Bagi orang yang paham agama kurang ajar kuat dipikir orang. Nah, itu. Cuma bagi orang yang tak tahu, nggak apa-apa, tenang aja deh. Itu kalau datang ke rumah orang, itu yang pertama, sebagai jangan potong kuku. Yang kedua tadi, jangan jelalatan mata kita di rumah orang. Terkadang tidak bapak-bapak, tidak mama-mama. Ya Allah, dapat tahu masa berdiri dan dicuci dulu. Sopan itu koyak-koyak masih ditaruh di sini. Kalau aku lagi kandang ayam ini taruh. Makanya adab masuk rumah orang itu yang pertama, ketika engkau masuk rumah orang, jadilah engkau seakan-akan orang yang buta. Begitu kau keluar dari rumah orang, seakan-akan engkau menjadi orang yang bisu. Kenapa saat ini tak ada rumah orang yang sempurna? Apalagi kalau masih tinggal di gang-gang macam kita ini, tidak ada. Kadang-kadang ada yang tak pakai pelapor langsung seng, ada. Ya kan? Ada yang tempat tidurnya di ruang tamu, ada. Ada yang tilangnya udah menghitam, ada. Ada yang rak piringnya udah 10 tahun tak dicuci, ada menghitam, begitu. Jangan ditengok-tengok, jangan jelalatan mata. Sudah ada pertama ke rumah orang, kalau masuk awak macam orang buta, kalau keluar awak macam orang bisu. Tak ada yang boleh dicakap-cakap, diam saja. Kenapa Ustaz? Karena masing-masing pun kita punya kekurangan. Lalu Ustaz Ali, apalagi yang terakhir adalah zalim dan bodoh. Rupanya memang sifat manusia itu bodoh. Kemudian suka berbuat zalim sama orang. Di mana itu Ustaz Ali? Di Al-Ahzab ayat 72. Maka jangan suka zalim kita yang walaupun ini sudah bahagian dari karakter manusia, minimal biarkanlah orang yang melakukan itu awak jangan lakukan itu, jangan zalim sama orang. Suami tak boleh zalim sama bini, bini tak boleh zalim sama anak-anak. Kita yang berjiran tetangga yang dempet rumahnya dekat-dekatan satu atap, jangan zalim. Buang karet, eceran, jangan di tanah orang. Kadang-kadang orang tak merepek karena tak berani orang, cuma dalam hatinya merepek sebenarnya. Hati-hati. Dia memang tak mengadu sama kita, tapi mengadunya sama Allah. Nah itulah tadi macam cerita si raja yang mengambil ikan nelayan ini. Yang banyak hanya kita ini tak berani melawan sama orang. Kenapa? Karena dia orang kaya, awak orang miskin. Tapi batin awak tersakiti. Nanti Allah balas. Nah itu yang tak boleh itu. Udah baik-baik aja lah kita dalam hidup ini supaya bahagia kita di dunia dan insya Allah mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di pengajian kali ini Bapak dan Ibu saya harus tegaskan di 15 menit terakhir ini begini. Sifat manusia ini sebenarnya ini yang saya sebutkan tadi ada 7 dalam Al-Quran tadi. Yang terakhir itu apa tadi? Bodoh, zalim dan bodoh. Apa mungkin kita ini bodoh? Mau dibodoh-bodohnya? Mau dibodoh-bodoh? Inilah dan ampunlah. Ada saja yang mendukung si Anan, si B, si C, macam ini. Padahal udah tahu dia orang jahat, didukung dia. Nah, itulah bodoh. Bodoh apa aja saja, akhlaknya tak bisa dibedakan yang mana yang baik, mana yang tak baik, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Sama saja menurut dia. Jadi jangan salah, kita ini menjadi orang-orang yang bodoh sekali. Ya. Jangan zalim sama orang, supaya kita nanti insyaallah bahagia hidupnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kedua Ustaz, Ibu Bapak Bapak semuanya. Pakailah hati nurani kita dalam memilih pemimpin ini. Mau calegnya juga, mau wali kotanya, mau gubernurnya ataupun presiden. Ya, khususnya tengok hadis ayat 28 tadi. Saya mengingatkan saudaraku yang seagama dengan saya. Ya, yang seagama dengan saya. Jadi, bukan saya ini mengkampanyekan seseorang, enggak. Kewajiban saya mengingatkan saudaraku yang seakinah dengan saya. Bahwa kalau bisa yang kita pilih itu yang seagama dengan saya. Tapi andai kan di antara bapak dan ibu ada yang memilih di luar
demokrasi itu dibenarkan, ya silahkan aja. Cuma dalam hukum agama Allah itu tidak dibenarkan, itu aja persoalannya. Ya, silahkan aja. Kata Bapak King Amin katanya silahkan. Ada yang bilang Pranowo, ya silahkan. Ada yang bilang Prabowo, ya monggo. Ya, saya tidak boleh menyampaikan hanya satu saja, walaupun saya sudah punya pilihan. Siapa itu Ustaz? Nanti aku sampaikan di akhir ceramah. Yang ikut sama aku, alhamdulillah. Tak ikut sama aku, jangan marah. Aku tak punya kewajiban untuk marah. Yang ketiga Ustaz Adik, Ibu, Bapak, kalau lapang rezeki awak, ada pula yang bisa kita bagi 2.000 perak, 5.000 perak. Nanti kalau ada orang minta bantuan dari adik mahasiswa di Simpang Aksara, lemparkanlah yang 2.000 itu, supaya ada nama kita nanti di akhirat yang menolong saudara. Ikutnya kau menolong saudara yang Palestina ketika dibombardir sama orang Israel, dicari nama. Ada 2.000. Tak ada nama. Ya, entah silapnya aku kata mereka. Tak ada nama. Tapi yang rajinannya kau kuliah subuh gitu. Manggut-manggutnya kau waktu Ustaz itu ceramah. Kenapa lah boleh tak kau lemparkan 1.000 perak waktu itu, waktu kau naik angkot? Tidak ada duitku ya malaikat. Oh udah tahu kan berimbang bersedekah itu lapang atau sempit, kaya atau miskin, sehat apa sakit? Udah capek aku ngikuti kuliah subuh. Kalau di masjid kami tiap minggu subuh ada pengajian. Minggu kelima namanya Ustaz Ali. Ya, ganteng kau tengok dia, sejujurnya ya malaikat memang tak kalah ganteng, tapi suka aku nengok dia. Kenapa kau suka tengok dia? Karena dia orang baik. Boleh jadi begitu kata mereka. Karena tanda orang baik itu wajahnya enak kita memandangnya. Makanya sifat yang dirindukan surga itu salah satunya apa? Qaribah. Nyaman orang berinteraksi dengan kita. Nyaman orang tinggal satu gang dengan kita. Pernahnya kita tinggal di satu gang tak nyaman karena ulah seseorang. Ditutupnya bareng. Dibuatnya polisi tidur 5 biji depan rumahnya, 30 cm dan tinggi. Tak nyaman. Ini tak boleh. Kita harus punya sifat qaribah, nyaman orang. Kenapa Nabi melarang kita sholat berjamaah kalau awak baru selesai makan pete atau jengkol? Karena bisa membuat orang tak nyaman. Pas sujud, subhanallah wa bihamdihi, muak kiri kanan. Dalam hati orang yang kiri kanan, Tuhan ku nama Allah. Makanya kata Nabi begini, andai kata aku tak khawatir memberatkan umatku, hampir aku wajibkan mereka bersiwak kalau mereka mau sholat. Maka jangan kita salahkan saudara kita dari jamaah tabligh sebagian besarnya. Nah, sebelum sholat baru kantong ini. Ustaz kenapa tidak begitu? Tidak tahan musik. Udah pernah aku coba berdarah-darah. Akhirnya aku pakai odol juga. Nah, ya. Ada masalah saya. Saya tidak menyalahkan itu, silahkan. Ya. Dan Ustaz, apa yang berikutnya, yang terakhir yang harus saya sampaikan kepada kita pada ini, kita buka hati kita ini menerima kebenaran. Ya, negeri ini kita berharap supaya lebih baik di masa yang akan datang. Jangan lagi begini-begini. Memang awak tak pada mengapa karena saudara-saudara kita yang lain macam lah. Ibu pernah berpikir kalau ibu bapak misalkan yang di Rempang itu, atoknya udah di situ, minyaknya udah di situ, opung-opungnya semua udah di situ. Bisa ibu berpikir kalau tiba-tiba tanah ibu ini digusur, diambil ini, mau didirikan mall di sini lantai 14, kan tidak bisa kan? Padahal udah alamannya awak milikinya, udah ada sertifikatnya macam ini. Kira-kira begitu. Saya kadang-kadang tak bisa membayangkan itu macam-macam. Ya boleh? Boleh. Tetapi kita sebagai rakyat kecil hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Jangan lagi kita adopsi sifat-sifat Fir'aun. Fir'aun itu bukan nabi. Yang diceritakan dalam Al-Quran itu Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa. Fir'aun itu banyak. Kalau bahasa hukumnya Ramses. Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3, Ramses 4. Habis ayahnya, anaknya jadi raja. Habis anaknya, cucunya jadi raja, cicitnya. Habis cicitnya, terus. Jadi kalau ada model begini, nah ini mengadopsi kebiasaan Fir'aun. Fir'aun ini siapa? Meninggalnya 3000 tahun yang lalu, tenggelam di Laut Merah. Tenggelam Musa alaihi tidak, ditenggelamkan Jibril. Maka satu-satunya manusia yang tak pernah sakit sepanjang sejarah dunia ini ada siapa? Fir'aun. Jangankan demam, bersin pun tak pernah itu Fir'aun. Makanya ratusan ribu pada tentaranya udah tenggelam, Fir'aun masih terapung di atas. Begitulah kuatnya fisiknya. Begitu dia udah mau habis tenaganya, baru dia mengatakan ahada. Datang malaikat Jibril, diambilnya lumpur laut, disumpalnya dulu. Kenapa? Karena Jibril tak mampu Fir'aun ini dijawab oleh Allah SWT. Lalu dipijakkan Jibril, tenggelam. Sekarang jasadnya ada di piramid lantai 2. Kalau datang kita ke situ, 400.000 tiketnya. Akan ibu kalau umroh minta jalan-jalan ke Mesir, nengok Fir'aun. Romang-romang tempatnya 400.000 kalau dirupiahkan uang Mesir. Sekarang mungkin udah 500.000. Mohon maaf saya, bagian kemaluannya cuma ditutupi anduk kecil aja. Macam ikan saleh, mancung ibunya, gagah orang, tinggi, lentik jari-jari. Cuma ditutupi anduk kecil aja, bagian pinggangnya. Makanya bapak-bapak kalau suka keluar dari rumah cuma pakai anduk. Tanda-tanda Fir'aun mau dari muka itu. Kira-kira begitu. Kenapa tadi? Supaya jadi pelajaran sama kita. Supaya jadi pelajaran. Kenapa? Zolim. Baik. Jumlah yang jahat itu Fir'aun. Jangan lagi. Saya orang tahu semua. Mudah-mudahan bermanfaat pengajian ini sama kita amalkan. Kalau ada yang baik kita amalkan. Kalau ada yang keliru kita buang jauh-jauh. Satu pun yang Bapak Ibu ingat pengajian ini sudah paten kali. Apa itu sekali? Kalau bisa pilihlah pula yang seagama dengan anak. Tujuan. Sudah paten kali. Ibu ya, tak tolong aku. Dari partai mana pun itu, yang penting seagama sama. Nanti banyak yang Islam sekali. Nah, baru pilih akhlaknya, orangnya, partainya, baru diseleksi dan macam ini. Ada yang mau Ustaz kampanyekan? Tidak ada. Yang penting saya cuma titip pesan yang seagama sama. Kalau ada pula seagama sama, dekat sama, kenal pula, beragamanya bagus, apalah masalah. Kalau adanya pula orang daerah sini baik pula, tetangga pula, soleh pula, padahal pula harus kita pilih orang Medan Timur. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena saudara terkena tetangga. Ya, saya kira Bapak dan Ibu itu sehat-sehat kita semuanya. Ada lagi nasi kuning kan? Lontong biasanya ada di mana-mana. Sekarang ini kutek sudah jadi budaya ini di mana-mana. Tapi ini saya kira budaya yang cukup baik, yang perlu dilestarikan. Saya berharap kita ini kalau kasih lontong nasi kuning ganti-gantian. Yang berharap dari PKM-nya, jangan orang kaya saja yang menyumbang. Awak yang miskin ini pun boleh menyumbang. Ya kan Pak? Gantian. Jadi kalau gantian ya alhamdulillah. Yang miskin-miskin bisa 5 keluarga. Ya Bu, kita 5 ya. 10 bungkus kita sobat. Kali 10 berarti 50, 100.000 kan. Yang kaya-kaya pula satu buah aja lah. Alhamdulillah ada rezeki sedikit. Aku nasi kuringnya khusus Ustaz Ali aja lah. Pas dia pengajian minggu kelima, nasi kuringnya dari aku. Kenapa? Aku nengok Ustaz itu antara suka dengan tidak. Kadang-kadang suka, kadang-kadang tidak. Aku kepingin aku menenteramkan hatiku dengan berlimpah nasi kuring kalau dia khusus pengajian minggu kelima. Apa masalah? Kan tak ada masalah. Berlomba-lomba kita dalam kebaikan. Saya selalu bilang dalam kitab Nasihatul Mustafa itu karena saya tak bisa bayangkan siapa yang mengasih nasi kuring, lontong, aqua itu. Tak bisa kubayangkan macam mana banyaknya pahalanya. Tak bisa kubayangkan. Gara-gara ini ngasih minum Ustaz Ali Hasibon ini.
Jibril kepingin jadi manusia gara-gara. Maka aku bilang, Pak, kalau dulu kita di loko warung kopi, mental yang harus kita bangun itu adalah mental membayar. Jangan dibayari orang. Bayar. Bayangkan kepada dia, ada hamba Allah masuk surga hanya gara-gara kasih minum anjing yang kamu. Yang dikasih minum anjing, masuk surga dia gara-gara. Apalagi kita kasih minum apa menangis mau sholat subuh kita. Merdunya lagi suaranya. Kasih minum orang. Maka ibu minta tolong mulai subuh ini sampai ibu mati, sampai aku mati, bapak-bapak mati. Kalau ada tamu datang pun Muhammad, jangan kasih pulang sebelum minum. Tanya aja, Manggoro, minum apa Manggoro? Kopi, marza, luwak, cappuccino, manis panas, manis dingin. Jam-jam pun masih ada Manggoro. Kalau pulang ini siapa semua. Minum apa Manggoro? Air hangat pun ada. Bikinlah semua katanya. Manggoro kata juga. Kalau gini maksudnya tawari minum. Tawari. Janganlah pula pada kota orang awam gara-gara itu. Maksudnya itu, aku kadang cemburu ibu. Islam punya ilmu ini, tapi yang mengamalkannya agama yang lain. Ibu-ibu atau bapak-bapak pernah beli handphone di Millennium Plaza. Awak masih nengok-nengok, udah dikasih awak kamu. Belum tentu beli. Masih nengok-nengok. Udah dikasih kita Indodes, linki macam ini. Duduk Pak, duduk Pak. Belum tentu beli. Makanya kalau ada kepala desa di sini lurah, di ruangan dia itu harus ada aqua sebenarnya. Di mejanya, tak. Jadi datang kamus, datang kepling, datang masyarakat, kakak. Minum dulu Pak, lalu cakap. Ini amalan langitan ini. Jangan kita pikir syarat masuk surga itu hanya lewat sholat aja. Orang sholat pun masih banyak celaka kok. Banyak. Kenapa bisa celaka? Ria. Pamer, wujud, macam ini. Lewat minum bisa masuk surga? Bisa. Apalagi Ustaz, kalau ada orang mati, rajin amat takziah. Ini bakal banyak mati kita ini tengok. Mobil tua semua. Jadi kalau ada yang mati datang kita buat takziah. Kata Nabi satu jabal duduk pahalanya. Duduk awak di bawah tanah itu satu jabal duduk. Kalau pernah tak ikut baca Yasin macam ini, cuma di luar nyawa dulu. Tengah jam, satu jam, marah-marah. Ikut memandikan satu jabal duduk. Memandikan itu kan harus ikut menyabuni. Ikut dia mengambil ember tempat mandi mayat dari masjid pun dari SDM sudah dihitung ikut memandikan. Ikut dia mengangkat menandu dari masjid ke tempat duka, dia ikut memandikan. Ikut mengkafani, cuma mematokkan kayu yang dia pakai untuk tempat menjadi semayidin, ikut dihitung memandikan. Mengkafani untuk itu cuma megangan aja dia baru dikoyak untuk tali. Jawab macam ini satu jabal duduk. Ikut mengantarkan jenazah sampai ke perkuburan satu jabal duduk. Maka ikut memandikan, ikut mengkafani, ikut mensolatkan, ikut mengantarkan 4 jabal Uhud kita dapatkan. Kenapa jabal Uhud? Karena itulah gunung yang paling besar di Makassar. Batu, udah besar batu pula. Macam mana deh? Kajian ini pernah aku sampaikan di Meditanya Baitur Rahman Menteri Guru. Ada buah-buah di situ semenjak aku sampaikan besoknya sini menelponi kawannya dia. Di tempatmu ada orang mati katanya. Kenapa Pak? Kenapa itu tak menyelatkan? Kenapa? Begitu dia yang satu jabal Uhud. Tetapi saya kira ini bahagian dari ibadah yang luar biasa. Jadi jangan pala apa kali dalam hidup. Kadang-kadang amalan sederhana yang mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah artinya kita umroh kalau niat umrohnya itu untuk pamer dan lain-lain sebagainya. Yang banyaknya orang sekarang ibu umroh pas sa'i, nah bawa handphone dia. Pas sa'i toa ini pas toa keliling Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Hai, kami dari travel ini katanya. Mau punya merawe itu muncungnya gitu. Kenapa lah pula tak bisa kau siapkan, udah siap kau toa, udah siap kau sa'i baru kau foto-foto. Kadang-kadang yang palanya, yang begitu itu pun mutawibnya pula. Mutawibnya itu siapa? Ustadz yang membimbingnya. Kayak sekarang ustadz yang banyak gabung di terapi. Kenapa? Ada untungnya 2.500.000 satu orang. Ada yang 3 juta. Tergantung ongkosnya berapa. Ustadz ada gabung di terapi, tidak bawa. Yang
Kebanyakan orang mengajak aku, banyak jamaah Ustaz, ayo gabung Ustaz. Nanti dapat Ustaz 8, berangkat Ustaz gratis. Kata biarlah aku cari olahan yang lain daripada aku olah jamaahku, aku doktrin orang tuh waktu pengajian. Baguslah aku olah caleg-caleg itu. Jadi ringan lah dosa itu. Kadang-kadang jamaahnya diolah jadi doktrinnya. Macam mana lah pula omak-omak kita menangis di doktrin sama Ustaznya. Salam. Ayo ibu-ibu, siapa yang tak rindu sama Rasulullah? Waktu itu memang netes air mata. Taknya ada uangnya. Bolehnya Bu, 1 juta dulu. Atau kami lunasi dulu, nanti sampai ke Indonesia ibu cicil ya, katanya. Jadi hutanglah pula sama dia umroh ini. Kusarankan ibu-ibu kalau karena mengutangnya pula umroh, tak usah umrohnya. Tak usah. Haji pun begitu. Kalau gara-gara mengutanglah ibu haji, tak usah pada haji. Cari ibadah yang sama macam haji itu, tapi awak tak berangkat ke haji. Apa itu? Berkurban. Tak ada uang amat pula 70 juta. Yang ada cuma 2.200.000. Berkurban. Samanya pahalanya bagi orang yang miskin. Ustaz, boleh aku berkurban, tapi aku belum akikah. Boleh. Saya bilang tahu. Kapannya akikah itu? 7, 14 hari, 21, 40. Kalau orang tua kita dulu tidak sanggup mengakikahkan di usia ini, sekarang di umur 50 bawa akikah. Tidak ada masalah itu. Macam bapak 5, Pak Kumis. Boleh akikah sekarang ini? Boleh. Saya yakin usia bapaknya 60 deh. Anak mampat. Boleh akikah bapak ini? Boleh. Sekarang ini dia. Andaikan dulu beliau tak diakikahkan orang tua. Cuma pulang kalau udah tua begini baru akikah. Tak usah pada diadil lagi. Bisa pada kapan-kapan kan. Bisa pada dibotak lagi kepalanya. Dipanggil Ustaz Adi. Ustaz, tak mau kan dulu nama bapak, mau akikah bapak. Pegang kepalanya semai juga semai. Tidak pala lagi. Potong kambing 1 ekor boleh. Siapa bilang tak boleh? Imam Malik mengatakan boleh 1 ekor walaupun anak itu laki-laki. Syafi'i mengatakan memang harus 2. Udah Bu? Paham ya? Jadi dari beragama ini, kembar anak awak, cucu awak, laki-laki dua-duanya, berapa ekor kambingnya itu Ustaz Adi? Tetap 2. Bukan 4. Sekarang awaknya minta ampun. Jadi ada laki-laki 4 ekor Ustaz, cucuku 2 laki-laki. Makanya mengaji awak, mengaji. Jangan malas-malas. Kalau cucu ibu kembar, laki-laki dan perempuan berapa tadi? 2 tetap. Ya. Jadi jangan malah bingung-bingungkan. Anak pun cucu awak sekali lahir, bukan hitungan yang tetap. Tidak begitu agama ini. Tak sanggup bawa A, ada pilihan B. Tak sanggup B, C. Tak sanggup C, D. Ya kan Bu? Betul. Makanya jangan malah oyong-oyongkan. Tak sanggup ibu umroh, cari ibadah yang sama macam umroh. Apa itu Ustaz? Ibu sendokkan nasi bapak, ibu sendokkan lauknya, ibu ambil minumnya, ibu kawani dia makan, maka pahala 1 piring itu ikhlas ibu memberikannya sama dengan setengah umroh. Berarti kalau ibu sendokkan 2 piring, sudah sama macam beragama ini tidak ada yang repot. Ini bagi orang yang tak mampu. Jangan pula gara-gara kita jadi ibu umroh. Kata Ustaz tadi aku sendokkan udah macam umroh. Tidak jadi aku sayang uang ini. Baguslah aku beli emas ini, beli seren kira-kira begitu. Jangan. Kita tak sepanjang lama waktu kita. Saya kira Bapak dan Ibu sudah 6:30. Silakan Pak. Ojan harus apa? Mewakili. Makanya dibilang Ustaz Barat kemana kalau nggak datang Bapak. Baik, ada 2 pertanyaan. Yang pertama kunut nazilah. Kunut nazilah itu pernah dilakukan Rasul. Mana Bapak ini? Mana Bapak ini? Dulu sering dilakukan oleh Mana kan ada program kampus. Iya. Para tabi'in ketika di masa peperangan. Iya. Ya, saya yakin hari ini orang-orang Palestina banyak mengamalkan kunut nazilah. Kenapa? Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada masalah saya kira. Boleh kita amalkan, boleh. Ya. Nah, kapan Ustaz Ali pelaksanaan kunut nazilah itu?
pelaksanaan kunut nazilah itu sebenarnya boleh dilakukan kapan saja. Ya, di waktu sholat apa saja, di sholat isya boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Lalu persoalan kurban akikah, aku kan tidak tahu orang tua mengakikahkan aku atau tidak. Lantas bagaimana sikapku sebaiknya? Kira-kira begitu pertanyaan. Apakah aku harus akikah di usia sekarang ini Ustaz tadi? Kalau memang lapang rezeki kita, kenapa tidak? Akikahkan aja. Ada uang bapak 4 juta, cari kambing 1 batang kuis. Bawa kemari, potong. Panggil bapak-bapak nih. Hari-hari Minggu, jam-jam 2. Ayo makan siang di rumah kita ya, akikah. Ada sop, usah kalau bawa apa-apa. Ini akikah atau atoknya ini. Kata Ustaz Ali, begitunya boleh. Nah, makan amat sama-sama. Sudah selesai. Nah, yang kedua, sebaiknya akikah itu kalau bisa jangan bermalam dagingnya. Oh ya, jadi sebelum jam 12 malam itu daging sudah selesai. Ibu-ibu tidak boleh merondok-rondokkan daging kurban. Disimpannya 2 piring untuk lauk besok pagi sarapan, katanya tidak boleh. Habiskan. Yang boleh disimpan itu adalah kurban. Berapa lama daging kurban Ustaz tadi? Sampai datang pun hari raya haji berikutnya. Kalau itu daging boleh kau simpan. Kau taruh aja di freezer. Boleh. Berkurban ibu pula. Dapat ibu daging kan? Dapatlah misalkan 2 kilo daging murni. Nah, ibu taruh di freezer. Tak suka ibu daging, tak suka kali. Menunggu-nunggu tamu datang, ini baru diambil, dimasak macam ini. Sementara bulan depan sudah hari raya haji lagi, boleh. Sepanjang itu punya kita. Yang tak boleh itu apa? Di kurban ini Ustaz tadi. Ngejar-ngejar kupon, itu yang tak boleh. Di absennya semua masjid, di tanda tangannya semua BKM. Oh wah, kenapa aku tak dapat kupon katanya? 1, pergi dia ke masjid situ lagi, datang lagi, pergi dia ke masjid sana. Papan kupon. Pas hari raya haji jam 3, keliling aja naik engine. Jadi banyak pula dagingnya dari orang yang berkurban. Dia tak pernah berkurban, tapi banyak dagingnya. Tapi kalau dikasih orang Ustaz Ali, awak tak minta, boleh. 15 pun kupon tak ada masalah. Datang dari Nurul Iman ngasih kupon, datang dari Masjid A ngasih. Apa masalah? Kalau ngaku kan minta. Cuma ratus sekali lawan itu 15 kupon. Bagilah sama orang. Di sini semua udah kebagian. Telepon kawan awak yang di Batang Kuis. Kak, udah ada daging kak. Belum dapat kakak DA. Perlahan waktu kakak datang ke rumah ya kak, ada ini kak. Aku mengantarkannya tak sompat. Kakak aja lah datang kemari. Mana tahu abang pas lewat masih nggak di rumah. Ada ini daging kupon. Apa masalah? Aku dari haji yang banyak daging kupon. Aku berkurban. Tambah lagi aku motong, asalkan motong dikasih orang 2 bungkus. Aku ambil, aku bagi-bagi, keliling aku kampung orang sana. Apa ini Pak katanya? Apa ini Ustaz? Udah ambil aja Pak. Kurban Ustaz katanya, udah ambil aja. Yang tanya-tanya pun. Apa lagi? Kan kalau kita itu banyak pala pun hari raya haji baru makan daging, kan? Kadang-kadang maunya kita ini seminggu sekali makan daging, sebulan sekali makan daging. Mana lah tidak repot tahu gara-gara itu. Makanya aku bilang sama istri, ambil secukupnya, selebihnya antar sama orang yang ada. Kau tanya, kau dia di handphone, siapa kira-kira yang tahan? Suruh datang, kalau malas kau mengantarkannya, dia suruh datang. Apa masalah? Tidak ada masalah. Itu bedanya akikah. Lalu tadi akikah itu sebenarnya berbeda sama pesta kawin. Akikah itu jangan menyengaja menerima amplop ya Bu. Menyengaja menerima amplop itu macam mana? Nah, itu rumah yang depan itu pesta. Pesta akikah deh, rumah yang depan itu. Datang dari sana, udah disambut kita sama kotak amplop di depan rumah yang hijau begini. Datang pun dari sana, udah disambut sama kotak amplop. Itu namanya menyengaja. Tapi kalau awak tidak menyengaja, tidak ada apa-apa, cuma makan aja di situ. Tapi datang keluarga awak misalkan dari taksir, nah diselipkannya pula di gendongan anak awak. Aduh masalah, ambil, namanya kakak awak. Bahagia buat, nah sehat-sehat ya awak katanya, diselipkannya amplop. Oke, yang tak boleh tahu, menyengaja. Jangan menyengaja ya. Tapi kalau adanya pula yang menyelipkan, ambil aja. Kan kita ini punya keluarga nih, abang, kakak, adik, bahagia orang itu ada ponakan macam ini.